Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati dan jam selanjutnya. Berilah bijaksana kepada hamba-Mu. Berilah pimpinan Roh Kudus. Sehingga dia boleh menyampaikan firman dengan teliti. Dan setiap kalimat menjadi berkat bagi setiap orang yang dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, karena pembacaan kitab suci sangat panjang, maka hari ini kita tidak baca di atas mimbar, tapi saudara bisa sendiri membaca dengan jelas ayat-ayat yang berada di dalam kitab suci mengenai anak keempat yang harus mati di bawah hukuman Allah yang suci dan adil. Kita sudah bicara 3 anak Daud yang mati. Pertama, anak bayi Batseba. Dia adalah wanita yang sudah nikah. Dia adalah wanita yang cantik mungkin juara dunia. Tetapi dia sudah nikah sama seorang pria bukan bangsa Israel. Itu orang suku Het, orang kafir. Kadang-kadang orang Kristen kesempatan ada atau waktu sudah mau lewat, umurnya sudah hampir tutup untuk kesempatan nikah. Lalu mereka didesak menikah dengan orang yang tidak ideal, orang yang bukan Kristen. Saya kira banyak anak keluarga Kristen setelah umurnya cukup tidak dapat teman yang ideal, akhirnya dilamar oleh orang bukan Kristen. Mereka mengiyakan, mereka menikah dengan orang kafir. Tetapi tidak tentu orang kafir itu orang yang tidak baik. Justru banyak orang Kristen yang tidak baik. Sehingga kalau ada orang ternyata dia tidak mempunyai kesempatan menikah sama orang Kristen yang baik, jangan terlalu cepat memberikan penghakiman. Jangan terlalu cepat marah-marah sama mereka. Karena mungkin Tuhan memberikan kelonggaran, memperbolehkan sebentar. Sesuai itu baru bawa suaminya jadi orang Kristen. Ini bukan tidak mungkin. Ini sering terjadi di dalam kekristenan zaman ini. Sering terjadi bikin orang Kristen wanita yang baik mempunyai kesempatan menginjili suami yang bukan Kristen. Akhirnya berubah menjadi orang Kristen yang sangat cinta Tuhan. Sayangnya Daud sebagai orang Israel, dia melihat bukan suaminya orang Het atau istrinya orang Israel, yang dilihat adalah badannya yang cantik, mukanya yang sangat elok, timbul nafsu seks. Akhirnya Daud jatuh di dalam dosa. Panggil dia masuk istana, tidur sama dia, hamili dia. Saya tidak ulang lagi hal ini. Hal ini adalah satu hal romantik yang sangat menarik ceritanya. Tetapi hal ini sangat membuat Tuhan marah kepada Daud. Daud adalah orang yang dipilih Tuhan. Daud adalah orang khusus dipilih menjadi pengganti Saul, menjadi pemerintah Israel, menjadi raja yang paling penting di dalam sejarah. Tetapi Daud lupa tugasnya, mandatnya Tuhan, dan seharusnya dia bagaimana hidup memuliakan Allah yang di surga. Dia langsung panggil, menghamili, tidur sama Batseba, dan dia kira beres, tidak apa-apa. Semua orang melakukan seks yang tidak normal selalu tidak mau ditahui orang lain. Semua orang yang curi-curi makan, curi-curi icipi rasa seks, selalu sembunyi-sembunyi. Dan tidak suka mengakui dosanya. Karena mereka pintar menyimpan rahasia. Pintar menyembunyikan keburukan mereka. Sehingga tidak ada orang berani menegur mereka. Jangan membela orang yang sedang berbuat salah.
karena dia melamar orang yang sudah dewasa. Jangan membela orang yang melanggar perintah Tuhan karena dia orang penting. Tuhan tidak peduli Daud berapa penting. Tuhan tidak peduli Batseba sudah dewasa tidak. Tuhan tahu ini melanggar perintah. Maka Tuhan kirim Nathan pergi bicara dengan keras kepada Daud. Tuhan marah sama kamu. Pedang tidak akan meninggalkan rumahmu untuk selamanya. Saya takut karena pedang sama selamanya. Karena tidak akan meninggalkan kamu. Tuhan begitu ketat. Tuhan begitu keras. Ada keren terhadap Daud. Itulah sekarang gereja tidak lakukan. Gereja membela orang berdosa. Karena dia sudah dewasa. Dia mencintai orang dewasa. Tidak ada salahnya. Padahal Daud sudah ada istri. Orang itu sudah ada suami. Mengapa kamu membela orang berdosa? Melalui membela orang dosa. Engkau sendiri sudah melanggar perintah daripada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni sekali. Memberikan kita sadar. Bagaimana kita kurang kerja sama-sama Tuhan. Tapi selalu kerja sama-sama setan. Pedang selamanya tidak meninggalkan rumahmu. Kalimat ini menghantui Daud. Meskipun dia sudah dipilih oleh Tuhan. Dia siang malam tidak tenang. Karena kalimat ini membuat dia hatinya terus berdebar-debar. Kapan lagi? Kapan lagi? Kepada siapa? Anakku yang mana yang akan mati hari ini? Anak pertama itu anak Batseba yang baru lahir. Tuhan langsung membawa dia pulang ke surga. Semua bayi dicipta Tuhan. Semua bayi mungkin dilahirkan melalui seks yang tidak beres. Tetapi lahir daripada seks yang tidak beres. Bayi itu tetap ciptaan Tuhan. Tuhan mencintai semua hidup yang pernah dilahirkan dunia. Tetapi yang melahirkan berbuat dosa tidak mungkin melarikan diri dan penghakiman Tuhan. Ini dalil-dalil yang tercatat di dalam kitab suci. Siapakah Batseba? Mengapa dia nikah sama orang kafir? Saya tidak tahu. Alkitab tidak mendetail. Tetapi Alkitab tulis satu kalimat. Uria seorang Het. Orang Het itu orang apa? Orang Kanaan. Keturunan Abraham? Bukan. Keturunan Ishak? Bukan. Keturunan Yakub? Bukan. Keturunan 12 suku? Bukan. Orang Het itu orang kafir. Mengapa orang Israel melahirkan wanita yang cantik sekali, pilih suami daripada orang kafir? Kita tidak tahu. Tapi saya kasih tahu, antara Het ada orang yang baik. Lain sama banyak orang Amalek yang Tuhan sangat tidak senang. Lain sama orang Filistin yang sebagian tidak senang. Tapi Het di dalam catatan Alkitab lebih baik daripada orang kafir yang lain. Sejarah mengenai orang Het yang baik dimulai dari zaman Abraham. Abraham umur 99. Jadi diberi nubuat engkau akan melahirkan satu anak. Dia mengatakan saya sudah tua. Nyonya saya sudah tidak ada lagi haid. Mana mungkin aku melahirkan? Malaikat berkata kepada Sarah, jangan ketawa. Karena tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi di dalam kuasa Tuhan. Tuhan has nothing impossible. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Jangan ketawa engkau. Diberhentikan ketawanya. Tidak lama kemudian. Betul-betul Sarah mulai hamil. Ini adalah
creatio ex nihilo. Satu fakta, Allah dari tidak ada menciptakan menjadi ada. Apa artinya creatio ex nihilo? Pada Tuhan sanggup menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada, sekarang menjadi mungkin ada. Itu namanya kuasa ciptaan. Tuhan melakukan 2 mujizat. Pertama, dari tidak ada menjadi ada, lahirlah anak yang tidak mungkin dikandung oleh Sarah. Namanya Ishak. Kedua, Allah menjadikan orang sudah mati, mungkin bangkit lagi, menjadi iman di dalam pikiran Abraham. Abraham mengalami 2 mujizat ini. Pertama, dia menghamili Sarah yang tidak mungkin hamil. Akhirnya mengandung Ishak, menjadi leluhurnya bangsa Israel selama-lamanya. To create from nothingness into something exist. Creatio ex nihilo. Kedua, Tuhan bikin Abraham beriman. Kalau Tuhan sudah mau minta anak yang tunggal ini, korbankanlah dia kepadaku. Bunuhlah dia. Jadilah korban di atas gunung. Nanti saya akan tetap memberikan engkau anak-anak, cucu-cucu sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di pantai. Ini 2 hal yang tidak seimbang. Kita umumnya mengetahui bintang di langit itu sedikit. Pasir di pantai banyak sekali. Bagaimana bisa dijajarkan bintang di langit sama pasir di pantai? Pasir pantai ratusan juta. Bintang di langit hanya kelihatan cuma berapa biji. Tetapi dunia astronomi dan dunia modern memberitahu kepada dia, bintang-bintang yang di langit tak kalah banyaknya dibanding pasir-pasir yang di pantai. Alkitab tidak pernah salah. Hanya manusia selalu tafsir salah. Lalu menganggap diri benar. Anggap diri pintar. Tuhan berkata, the sands in the shore and the stars on the heaven. Itu dijejerkan. Saudara-saudara, kalau Tuhan mau memberikan anak banyak kepada Abraham, mengapa minta anaknya dibunuh? Minta Ishak dikorbankan. Tuhan gilakah? Tuhan lupakah? Tuhan pikunkah? Tuhan sudah tua, sudah demensia. Dia lupa menjanjikan Abraham, aku memberikan keturunanmu sebanyak pasir di pantai. Saya memberikan keturunan kepadamu sebanyak bintang di langit. Tuhan tidak pikun. Tuhan tidak demensia. Tuhan tidak salah. Tuhan masih ingat kalimat-kalimat itu. Kalau Tuhan mau melalui anak-anak lahir banyak di dalam keluarga Abraham. Dan Abraham cuma 1 anak, yaitu Ishak. Bolehkah Tuhan minta Ishak dikorbankan? Ini tidak masuk akal. Tetapi Abraham taat karena dia mempunyai iman yang sungguh-sungguh tidak mengandalkan pikiran diri yang dangkal. Dia percaya God will never do anything wrong. If God wants me to offer my son, my only begotten son, as an offering to him, he will do it. So difficult to happen. Yaitu kalau saya bunuh, Ishak mungkin bangun lagi. Dan ini ada 2 mujizat. Pertama, dari tidak ada menjadi ada, lahir Ishak. Kedua, dari sudah mati mungkin bangkit, Ishak harus dibunuh. Abraham mempunyai iman begitu besar. Maka Alkitab mengatakan, karena iman dari Abraham, maka Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah kitab suci. Itu sebab
Abraham pada waktu istrinya mati, dia sangat sedih. Waktu itu Abraham umur 137. Istri Abraham, Sarah, umur 127. Waktu itu anaknya Abraham umur 26, 27. Karena dia dilahirkan pada waktu Abraham untuk 100. Sarah 90. Setelah Abraham menjadi 137, istrinya meninggal. Anak Abraham Ishak, umurnya 37. Lalu Tuhan berkata, Abraham, sekarang istrimu mati, kuburkan dia. Abraham berkata, Tuhan, kubur di mana? Karena saya sekarang menjadi musafir. Sekarang saya menjadi tetamu. Ini tanah Kanaan memang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tadi saya katakan seluruh kitab suci karena janji. Maka kitab suci orang Kristen ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Karena Allah kita ada Allah yang janji. Membaca kitab suci, kalau membaca semua detail tidak berguna. Membaca kitab suci, kalau mengerti semua peristiwa secara kronologis kurang cukup. Kita harus mengetahui di dalam kitab suci janji, 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 janji. Dan semua janji menuju kepada satu orang. Semua digenapkan atas satu pribadi. Nama Yesus Kristus. Itu namanya covenant theology. Dengan mengerti ini, itu namanya reform theology. Saudara tidak salah memilih gereja ini. Karena gereja ini mengajar engkau janji Tuhan yang tidak mungkin dipungkirkan. Dan mungkin ditiadakan. Dan mungkin tidak tergenap. Karena Tuhan setia kepada kalimat yang diucapkan dia sendiri. Tuhan tidak pernah membangkang atau mentiadakan apa yang dijanjikan. Itu sebab Reform Theology, Covenant of God, menjamin kita mengerti dan kita akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan di dalam kitab suci. Saudara-saudara, setelah Abraham melihat Tuhan janji, tapi sekarang nyonya mati. Bagaimanakah saya harus membiarkan nyonya mati digeletakkan di sawah, di padang belantara, atau harus mengkuburkan? Orang Israel waktu mati kuburkan di tempat orang tua, nenek moyang, leluhur. Itu istilah namanya kembali kepada nenek moyang. Kalau orang mati kembali kepada nenek moyang, dikuburkan di dalam kuburan orang-orang tuanya. Jadi setiap keluarga orang Israel ada tanah khusus mengkuburkan anak, cucu, cicit, buyut. Ini namanya tanah keluarga. Saudara-saudara, sekarang gereja kita masih kurang satu. Tanah kuburan. Untuk membawa kita punya mayat waktu mati satu-satu dikuburkan baik-baik. Dan kita sedang bertemu dengan orang sedang menghubungi kemungkinan kita dapat tanah. Doa untuk hal ini. Saya teruskan. Waktu Abraham cari tanah, dia kesulitan. Karena semua tanah itu orang Kanaan sudah dipetakan. Sudah ada namanya. Sudah ada milik-milik agendom daripada keluarga-keluarga. Maka di dalam kesulitan Abraham berdoa, Tuhan berilah tanah untuk saya boleh mengkuburkan istri saya Sarah. Akhirnya ketemu satu tempat yang dia senang sekali. Di situ ada pohon beringin yang besar. Di bawah itu sejuk. Dia harap di situ ada sebidang tanah yang boleh menanam atau mengkuburkan istrinya Sarah. Lalu dia cari-cari siapa pemilik sebidang tanah ini. Ternyata itu pemiliknya orang Het. Orang bukan Israel. Bukan 12 suku.
Lalu dia berusaha menemukan pemilik tanah itu, seorang tua-tua yang umurnya sudah besar. Abraham berkata, bolehkah saya merundingkan satu hal dengan engkau? Silakan Abraham. Bukankah kita kawan baik? Kita bergaul di sini begitu akrab, begitu bersahabat. Tidak ada sulit untuk kita bicara. Silakan. Minta apa? Bicara. Abraham bicara dengan sedih. Istri saya baru mati. Saya mau mengkuburkan dia. Saya tidak ada tanah. Saya bagaimana menghadapi nyonya saya yang sudah menjadi mayat. Saya menemukan sebidang tanah di bawah pohon besar. Di situ sejuk dan situ sangat bagus. Saya ingin mendapatkan tanah itu. Bolehkah tanah itu menjadi kuburan nyonya saya? Orang tua dari suku Het mengatakan, gitu aja kok, tak usah khawatir, ambil aja. Tanah itu engkau senang, ambil saja. Abraham bukan orang biasa. Dia bukan orang yang tamak, bukan orang yang egois. Dia memaafkan. Saya punya hati nurani, tak bisa. Kalau tanah itu saya senang, saya tidak boleh ambil sembarangan. Saya harus beli. Tolong kasih tahu, kamu mau jual enggak tanah itu kepada saya? Tidak usah jual lah. Kita begitu baik, kita begitu akrab, ambil aja. Abraham mengatakan, tidak. Bagaimanapun saya tidak mungkin ambil tanah orang lain tidak bayar. Coba kasih tahu, mesti bayar berapa? Orang itu mengatakan, ya kalau engkau harus bayar, engkau sendiri kira-kiralah. Engkau sendiri bandingkan tanah lain berapa. Engkau yang putuskan. Alkitab mengatakan Abraham membayar 400 shekel perak. 1 shekel itu 12 gram. Sama dengan hampir setengah kilonya timbangan sekarang. Setengah kilonya perak tidak murah. Abraham orang yang mempunyai hati nurani. Dia tidak mau seenak mungkin, semurah mungkin, sebebas mungkin. Sekarang banyak orang hatinya suka barang orang lain. Kalau bisa dicuri, kalau bisa ditawar, kalau tidak lagi dibeli dengan semurah mungkin. Tunggu orang butuh uang baru dia ambil seenaknya. Abraham tidak demikian. Abraham membayar 400 shekel perak menjadi tanah beli dari orang Het itu. Itulah sebabnya Alkitab mencatat cerita dan kebiasaan, kebudayaan orang Het. Sangat teliti dan Abraham sangat bertanggung jawab. Nah, suami Batseba keturunan orang Het. Suami Batseba bukan orang biasa. Meskipun dia bukan orang percaya kepada Tuhan atau bukan keturunan Abraham, bukan suku Israel, tetapi orang keturunan Het yang jujur masih banyak. Saya kira Batseba waktu nikah mungkin bukan dia yang cari, dia dilamar karena dia cantik sekali. Maka orang Het meskipun beda suku ingin menikah sama Israel. Dia cari Batseba, perempuan yang cantik sekali, menjadi istrinya. Saya tidak bicara banyak. Dan Alkitab mengatakan orang Het yang namanya Uria, suaminya Batseba, adalah satu di antara 50 pria yang paling gagah, paling berani, paling setia kepada Daud. Itu sebab dia adalah seorang satria, seorang pemimpin laskar tentara Daud yang taat, yang setia, yang sangat loyal kepada pemerintahan Daud. Orang seperti ini, Daud pun mencintai dia. Daud pun memilih dia. Daud pun memakai dia meskipun bukan orang Israel. Dan dia pun menjadi
pemimpin tentara yang penting. Apalagi pada waktu Daud sudah menghamili akan Batseba. Daud cepat-cepat pakai akal, suruh Uria pulang ke istrinya, tidur sama nyonya, supaya mengkelabui hamil itu adalah dari suaminya, bukan dari Daud. Inilah siasat kenakalan dari Daud. Tuhan tahu semua. Tetapi hari itu dia pulang, sudah bertemu dengan raja, tidak mau pulang. Daud bilang, pulanglah. Sudah lama tak pulang. Engkau perlu tidur sama nyonya, supaya dapat penghiburan. Silakan pulang. Dia tidak pulang, dia tidur di pintunya istana. Hari kedua tetap tidur pintu istana. Sehingga tak mungkin dia tidur sama nyonya. Tak mungkin bersetubuh dengan istri. Tak mungkin membuktikan itu adalah bukan anak dia. Tapi semua terjadi yang begitu kecuali ini bikin orang bingung. Tuhan mau apa? Tuhan mau Daud harus mengaku dia yang berdosa. Dia harus bertanggung jawab. Karena anak ini betul-betul bukan anak orang Het. Anak ini betul-betul bukan hasil persetubuhan Uria dengan Batseba. Ini hasil kau berzina. Saudara-saudara, Alkitab begitu teliti, begitu akurat mencatat semua hal yang penting supaya kita mengetahui Tuhan tidak main-main. Akhirnya meskipun orang Het itu baik, Uria setia, tapi Daud bunuh dia. Daud melakukan dua hal ini. Berzina dengan istri orang lain, membunuh suaminya orang yang dia zinahi. Tuhan sangat marah kepada dia. Maka Tuhan ambil anak pertama kelahiran Batseba harus mati. Kedua orang mati, saya sudah bicarakan. Amnon memperkosa Tamar. Sesudah itu mengusir Tamar. Tuhan marah. Tuhan memakai Absalom 2 tahun kemudian membunuh Amnon. Orang kedua mati karena berbuat dosa, memperkosa, mengusir. Akhirnya Tuhan pakai pedangnya Absalom menusuk ke dalam jantungnya Amnon. Amnon mati. Pedang tidak meninggalkan rumahmu. Anak ketiga yang mati, saya sudah bicara. Absalom menjadi orang yang GR, menjadi orang yang ingin mewarisi kedudukan Daud. Maka dia menjadi berontak. Dia mensekongkoli nabi, sekongkoli imam, sekongkoli orang militer, dan mendapat hati dari rakyat. Saudara-saudara, di sini kita mengetahui bahwa orang militer ada yang tidak setia sama negara. Pendeta tidak setia kepada Tuhan. Dan imam-imam tidak jujur kepada jabatannya. Tercatat di Alkitab. Sehingga setelah Absalom mendapatkan kerjasama antara imam sama atas militer, kerjasama atas nabi, dia kira inilah caranya Daud menjadi raja. Ada Samuel, ada orang-orang dari hamba Tuhan yang menjadi nabi, yang menjadi imam mendukung dia. Demikian juga saya didukung oleh imam, saya didukung oleh militer, saya didukung oleh nabi. Tetapi Tuhan berkata, kau bersalah. Absalom mulai membangkang, mulai melawan papanya, mulai berontak kepada Raja Daud. Dan akibatnya Absalom dibunuh oleh Yoab. Karena dia berani melawan Daud. Orang yang diurapi oleh Tuhan Allah. Absalom berani melawan. Sudah melawan di dalam peperangan. Dia karena rambutnya terlalu tebal. Ikat berada di dalam itu carang daripada pohon. Dia tak bisa keluar. Keledainya lari meninggalkan dia. Dia tergantung di dalam pohon. Rambutnya Absalom berapa banyak? Kalau rambut saya dipotong
nah sampai 30 gram. Kalau rambut Anda mungkin 300 gram. Tetapi Absalom punya rambut kira-kira 2,5 kilo. Itu orang yang paling banyak rambut. Mungkin dia cancang bikin pita-pita. Akhirnya begitu lebat kena itu carang dari pohon. Tergulat di dalam, tidak bisa lepas. Dan keledainya meninggal dia. Akhirnya dia tergantung di atas pohon. Orang bicara sama Jenderal Yoab yang memimpin tentara Daud. Bahwa Absalom pemimpin pemberontak sekarang tergantung di dalam satu hutan. Tidak bisa larikan diri. Apa yang harus buat? Daud berkata, Yoab, kau sendiri membereskan. Yoab langsung pakai pisau, tusuk ke dalam jantung daripada Absalom. Absalom yang paling gantung di seluruh bangsa. Yang paling elok di antara semua pria yang muda. Hari itu keluarkan darah, ditusuk, mati di atas pohon. Lalu dikuburkan. Daud nangis. Sepanjang hari berkata, anakku, anakku. Absalom, Absalom. Engkau dari lahir begitu elok, begitu gantung. Mengapa hari engkau mati begitu sedih? Daud mencintai anak. Dilihat daripada kesedihan yang tidak tertahan seperti ini. Ini anak ketiga. Amnon mati. Dibunuh oleh Absalom membalas dendam karena adiknya Tamar diperkosa. Anak pertama mati. Tuhan ambil nyawanya dari Batseba. Absalom mati karena dia memberontak dan mentiduri istri seril daripada Daud dengan biadab. Akhirnya 3 anak mati. Hari ini saya mau bicara tentang anak keempat yang juga harus mati. Karena apa? Waktu Daud sudah tua, orang kira dia sudah lamban. Kira dia sudah pikun. Kira sudah dia demensia. Tapi jangan lupa, banyak orang tua tidak pernah pikun, tidak pernah demensia, tidak pernah menjadi bodoh. Saudara, jangan kira orang tuamu itu boleh dikelabui. Jangan kira orang tua itu engkau sudah lebih hebat. Saudara-saudara, Alkitab mencatat ada orang tua yang sensitif, yang bijaksana, yang otaknya masih pintar sekali. Seperti Musa, umur 120. Matanya belum rusak. Dia belum kabur. Dia masih melihat segala sesuatu jelas. Ini tercantum di dalam kitab suci. Kemarin malam jam 1 sampai jam 2. Karena kamar saya ganti lampu yang baru, cahaya lebih cahaya. Saya baca kitab suci lebih belasan fatsal. Kemarin jam 1 sampai 2 saya ulangi kitab suci yang mencatat tentang cerita Daud dan anak-anak yang dibunuh itu. Waktu itu saya boleh tidak pakai kacamata baca kitab suci. Saya bukan orang tua yang pikun. Saya bukan orang tua yang demensia, yang lamban, yang sudah tidak bisa pikir. Saya di dalam hal masih jelas. Sekarang kalau saya ditanya, gedung ini yang saya desain, ukur berapa, panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa WC, saya masih ingat. Gedung ini dari atas sampai bawah ada 57 kamar mandi. WC di dalam RMCI Katedral Misa. Selain ini di bawah lantai pertama ada 2 WC. Lantai 2, 3, 4, 5. Setiap bagian paling pinggir sana. Semua masih banyak WC. Saya ingat semua. Jangan kira Stephen Tong sudah umur 86, sudah pikun. Tidak. Saya masih ingat ayat Alkitab. Saya masih ingat sejarah Tiongkok. Saya masih ingat tahun-tahun penting Inggris. Saya masih ingat Rusia. Saya masih ingat Jerman. Semua sejarah saya ingat baik-baik.
Orang tua yang pakai pikiran tidak malas, dia akan makin tua makin tajam otaknya. Orang tua yang tidak mau pikir, tidak mau belajar, tidak mau ingat, makin tua makin bodoh. Saudara-saudara, pada waktu Daud tua, ada anaknya yang namanya Adonia. Adonia kira Daud sudah tua, sudah bodoh. Dia langsung mengatakan, kapan lagi kalau saya tunggu terus sampai Daud mati, saya belum jadi raja, saya rugi dong. Maka dia mempunyai ambisi liar. Dia mempunyai egoisme yang pentingkan sendiri. Dia sengaja sekongkol dengan nabi, dengan imam, dengan militer. Mempunyai 3 bagian ini. Kalau ada nabi, dia mewakili Tuhan bicara. Kalau hatinya pada saya, dia pasti membela saya. Kalau ada imam yang mewakili Tuhan mentahbiskan saya menjadi raja, maka kerajaanku sah, harus diakui oleh rakyat. Kalau ada rakyat mengetahui saya, membela saya tidak usah takut ada musuh. Dia sekala, sekongkol semua bagian sekta ini. Sesudah itu dia ditabiskan menjadi raja mengganti Daud. Tetapi sebenarnya Daud bukan pikun. Daud bukan demensia. Daud masih tajam dan dia sudah diberitahu oleh Tuhan, lantiklah Solomon menjadi raja mengganti engkau. Siapa Solomon? Solomon anak Batseba yang pernah sudah mati, yang kedua diberikan Tuhan untuk mengganti Daud. Wah, Daud waktu tua masih pintar, masih peka, masih sensitif, masih ingatannya jelih. Lalu Daud mentahbiskan dia. Tetapi waktu itu Adonia sudah tidak sabar, sudah mentahbiskan diri jadi raja di luar sepengetahuan dari Daud. Ada orang beri tahu kepada Adonia, tahukah engkau suara ramai-ramai itu? Karena Daud sudah mentahbiskan anaknya Solomon menjadi raja. Saya bertanya satu hal, kenapa Daud berzina sama Batseba? Akhirnya anak pertama diambil Tuhan, anak kedua jadi raja. Mengapa Tuhan kok pelin-pelan begitu? Tuhan menghukum Daud, tapi tidak berarti Tuhan tidak ada anugerah untuk Daud. Meskipun Daud berzina, Tuhan mengampuni dia. Tuhan membolehkan Solomon, anak kedua dari Batseba, menjadi raja. Sama seperti kalimat Alkitab, semalam aku marah kepada engkau, pagi saya memakai anugerahku, memberi kekuatan kepadamu. Kadang-kadang orang sudah berdosa, jangan kecewa. Tuhan mengampuni dosamu kalau engkau bertobat sungguh-sungguh. Tuhan masih meninggalkan anugerah dan cinta kasih untuk meneruskan anugerah di dalam hidupmu. Demikianlah. Pada waktu Solomon diangkat menjadi raja, Daud sendiri melantik dia melihat terjadinya hal ini. Maka Adonia kejepit. Karena dia sudah membuat diri raja. Karena ada imam. Karena ada nabi. Karena ada rakyat. Ada tentara setuju kepada dia. Waktu itu dia kejepit. Dia menganggap diri bahaya. Karena Solomon raja sah yang didirikan oleh papanya yang masih hidup. Dan kalau Solomon marah, Solomon kirim tentara datang, dia akan dibunuh, dia akan binasa. Maka dia langsung pikir cilaka. Saya sekarang dalam mara bahaya. Saya harus bagaimana bisa melepaskan nasib saya yang sangat naas ini. Dia langsung lari ke dalam bait Allah. Di dalam tempat bait Allah ada tanduk 4 biji daripada tempat yang memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu altar.
tempat persembahan. Dia pegang tanduk altar. Harap Tuhan menolong dia. Kalau orang datang ke bait Allah, tidak mungkin dia membunuh. Saya sekarang mencari selamat dari Tuhan. Tuhan, saya lari ke bait-Mu. Tuhan, saya menyimpan diri dalam bait-Mu. Tuhan, saya pegang tanduk persembahan. Tolong saya, jangan mati. Dia pegang di situ. Dia tidak berani keluar. Dia tidak berani turun. Orang bicara sama Solomon. Adonia melarikan diri ke dalam bait Allah. Adonia sedang simpan di dalam bait Allah. Sedang memegang tanduk persembahan. Dia kira dengan demikian dia bisa lepas daripada hukuman, bunuhan daripada Raja Solomon. Solomon waktu itu dengar dia tidak suruh orang membunuh Adonia. Solomon membalas, kasih tahu sama Adonia, kalau setelah ini dia buat baik, sebatang rambut pun tidak jatuh di tanah. Tetapi kalau dia berbuat kejahatan, dia pasti meninggal dunia. Suruh dia pulang. Saya tidak membunuh dia. Orang itu diutus oleh Solomon. Datang bait Allah. Menemukan Adonia. Masih pegang tanduk di situ. Dengan ketakutan. Tunggu nasib dia atau mati. Mendadak suara mewakili Solomon. Raja berkata, Adonia, engkau pulanglah. Engkau tidak akan kehilangan sebatang rambut dari kepalamu. Jika engkau berbuat baik, Tuhan memberkati engkau. Baru dia lega. Dia turun dari mesbah. Dia lepas tangannya dari tanduk. Dia dengan sejahtera pulang ke rumahnya. Hal ini selesai? Belum. Dia sudah mendapatkan anugerah. Dia tidak tahu diri. Dia tidak memelihara hidupnya baik-baik. Dia pernah mempunyai niat mau jadi raja. Akhirnya kerajaan tidak kepada dia. Kerajaan kepada Solomon. Karena dia mempunyai pikiran lebih liar lagi. Dia ingin mendapat perempuan paling cantik menjadi istrinya untuk menikmati sisa hidupnya. Meskipun saya tidak jadi raja, tapi saya ingin hidup dengan senang-senang, hidup dapat istri yang paling cantik. Saya harap seumur hidup menikmati kecantikan nyonya yang nomor satu di dunia. Maka dia mulai pikirkan, kepada siapa saya mau menikah? Perempuan siapa yang boleh saya miliki? Saya mau pilih. Dia pilih dari semua perempuan yang dikenal. Dia ingat satu perempuan yang cantik luar biasa. Itu perempuan pernah dipersembahkan kepada Daud waktu Daud sudah tua. Daud waktu itu sudah umur tua sekali. Dan dia pakai selimut kurang panas. Orang bilang, engkau ada selimut pun tetap kurang hangat. Maka kami memberikan satu usulan. Kirim satu perempuan yang cantik. Tidur digendong oleh engkau. Dicium oleh engkau. Engkau ada perempuan yang cantik di pinggir. Mungkin engkau lebih hangat. Selimut tidak berguna. Maka dikirimlah seorang namanya Abisa. Orang yang cantik sekali. Anak remaja yang sangat elok. Dikirim ke istana. Dan Daud sudah tua. Dia menggendong perempuan itu tidur saben malam. Tetapi Alkitab mengatakan Daud tidak menyetubui dia. Daud seorang tua yang tahu diri. Dia tidak mau mencemarkan anak muda. Anak muda datang mendamping dia. Siang hari melayani dia. Malam tidur di pinggir dia. Daud tidak mendekati dia. Daud tidak bersetubuh dengan dia. Dia masih perawan. Perawan ini masih cantik luar biasa. Itulah perempuan
yang diincar oleh Adonia yang kurang ajar ini. Adonia tidak jadi mati, tidak bertobat, tidak tahu diri. Dia pikir kalau saya tidak diraja karena sebetulnya saya yang mesti raja. Terlebih Daud sudah tua mentahbiskan Solomon. Saya ketinggalan. Saya tidak dapat kerajaan. Saya tidak menjadi raja. Saya menjadi orang biasa. Tapi orang biasa kalau dapat nyonya cantik boleh juga lah. Saya masih senang. Maka dia berkata, bagaimana ya bisa dapat perempuan yang pernah dimiliki oleh Daud? Kalau pernah dimiliki oleh raja. Raja tidak mau lagi perempuan itu. Raja sudah mati. Tidak boleh sembarangan dekat perempuan yang pernah dimiliki oleh raja. Ini peraturan semua tahu. Dia mengatakan, saya kepingin mempunyai istri cantiknya seperti Abisak itu. Maka dia datang kepada istri yang pernah menjadi mamanya Solomon. Dia berkata, Batseba, saya mempunyai satu keinginan. Saya mempunyai satu kebutuhan. Saya mempunyai satu rencana. Bolehkah engkau bantu saya menjadi pengantara? Beritahu kepada Raja Solomon. Batseba mengatakan, silakan bicara rencana, kemauan, kebutuhanmu apa. Maafkan ya, saya sekarang sudah jadi raja. Dan dia mengatakan kalimat, dengar ya, sebenarnya kerajaan itu milikku. Tetapi Daud mentahbiskan Solomon menjadi raja. Sehingga kerajaanku dimiliki oleh dia. Kalimat ini sudah salah. Siapa yang boleh mengatakan kerajaan milikku? Hanya karena dia mempunyai imam, dia mempunyai nabi, dia punya rakyat, dia mempunyai militer. Maka dia berani ngomong kalimat yang tidak sah. Karena tidak bicara tentang kerajaan dari Tuhan. Batseba dengar kalimat itu diam saja. Apalagi yang kau minta? Itu sebab Batseba tolong beritahu sama Solomon. Seharusnya saya menjadi raja. Tapi akhirnya kerajaan dimiliki oleh kamu. Sekarang engkau mempunyai kerajaan. Saya cuma minta satu. Saya harap mendapat wanita yang cantik. Bolehkah berikan istri yang pernah dimiliki oleh Daud waktu dia tua kepada saya sebagai hadiah. Supaya saya boleh menikah dengan perempuan yang cantik ini. Batseba bilang, oke, saya sampaikan, you tunggu. Lalu Batseba datang kepada Solomon. Anakku, Raja Israel, saya ada permintaan, saya mau menjadi pengantara bicarakan kebutuhan seorang yang adalah kakakmu. Solomon berkata, Mama, bicaralah. Apa yang kau mau minta? Pikir kalau Mama Solomon yang minta lebih gampang dipersetujui, lebih gampang dikabulkan permintaannya. Batseba lalu dia tanya, apa yang diminta Ma? Sekarang beritahu. Batseba mengatakan, dia mengatakan kerajaan mestinya punya dia. Wah, ini menimbulkan kemarahan dari Solomon. Kerajaan dan kuasa politik semua dari Tuhan. Memberikan kepada siapa? Ditentukan oleh Tuhan. Mengatakan semestinya kerajaan milik dia. Sekarang sudah diambil oleh saya. Maksudmu saya merebut kuasamu? Solomon menjadi marah. Dan mamanya mengatakan, dia sekarang tidak jadi raja. Dia hanya minta dapat wanita yang cantik. Siapa itu? Yaitu istri Daud. Waktu Daud tua pernah tidur sama Daud. Abisak itu. Perempuan yang cantik itu kasih dia, selesai. Dia tidak berontak lagi. Dia tidak melawan lagi.
wah hari ini Solomon dapat kemarahan besar. Kau melarikan diri, kau simpan di dalam bait Allah, kau pegang tanduk mesbah, kau kira saya mau bunuh engkau. Saya tidak bunuh, saya mengampuni engkau. Sekarang engkau tidak tahu diri, mau ambil istri dari papaku menjadi istrimu. Karena dia tahu Abisak belum disetubui oleh Daud. Solomon mengatakan, demi nama Tuhan saya bersumpah, Adonia hari ini adalah minta mati sendiri. Kali ini saya tidak ampuni dia. Yoab, pergilah bunuh dia. Karena dia juga melawan saya. Saudara-saudara, waktu itu perintah raja dijalankan. Orang yang membela Raja Solomon pergi membunuh Adonia. Inilah anak keempat yang harus mati di dalam keluarga Daud karena dia berzina dan dia membunuh Uria. Saudara-saudara, inilah anak keempat dan hari ini saya bicara sampai sini. Saya tidak lagi bicara tentang keluarga yang dirusuhkan oleh pedang selamanya. Karena hari ini berhenti. Lain minggu, kalau saya khotbah lagi, saya akan bicara tentang bagaimana Daud mengenal Tuhan. Bagaimana Daud memuji Tuhan. Sesudah itu, saya mengakhiri panggilan Allah kepada Daud menjadi hambanya. Menjadi pimpinan Israel melalui khotbah Mazmur 23 untuk mengakhiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberikan waspada kepada kita. Baik-baik menjadi orang Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua tunduk kepala. Kita berdoa, saya minta Pendeta Heru naik ke atas. Pimpin kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala. Mari kita siap hati. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami diingatkan lewat firman-Mu ya Tuhan, keadilan Tuhan, kekudusan Tuhan untuk orang yang bermain-main di dalam dosa. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh mawas diri dan kami bergantung kepada anugerah Tuhan. Kami melihat satu demi satu anak Daud yang mendapatkan kecelakaan, tapi juga Tuhan memberikan anugerah lewat Daud juga turun satu anak yang menjadi juru selamat di dalam Yesus Kristus sang anak Daud yang sejati. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendapatkan anugerah keselamatan melalui Dia. Karena itu ya Tuhan, berkatilah setiap firman yang diberitakan di dalam mimbar ini minggu demi minggu boleh membentuk kami makin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.